Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kali ini. Tentunya untuk kesempatan kali ini kita akan membahas atau pokok bahasan kita kali ini yaitu mengenai konsep sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen. Apa saja sih yang berkaitan dengan konsep sistem dan juga sistem informasi manajemen? Kita akan tampilkan langsung masuk ke dalam sub bahasanya. Yang pertama, mengenai konsep sistem informasi. Menurut John, di mana beliau menyebutkan bahwasanya sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, ataupun alat teknologi, baik itu yang berupa media, prosedur, dan pengendalian yang bermasuk menata jaringan komunikasi yang penting. Proses akan transaksi-transaksi tertentu dan rutin, serta membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Adapun menurut Azhar Susanto, konsep sistem informasi ialah sekumpulan dari sub-subsistem, baik itu yang berupa fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan juga bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu dengan cara mengolah data dan menjadikan informasi yang berarti dan berguna bagi perusahaan. Adapun menurut Henry Lucas sendiri berkaitan dengan konsep sistem informasi, yaitu suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi dan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Kesimpulan dari semuanya mengenai konsep sistem informasi ialah sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan juga pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi, baik itu untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah-masalah yang ada. Kita sudah membahas lebih lanjut mengenai konsep sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih alat-alat pengolah sistem informasi. Yang pertama ada otak. Alat-alat pengolah sistem informasi di sini ada 5 bagian. Yang pertama otak, yang kedua manual, yang ketiga mekanik, yang keempat elektrik, yang kelima adalah elektronik. Otak. Kenapa otak menjadi alat pengolah sistem informasi? Karena otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya, sehingga rangsangan tersebut bisa diinterpretasikan atau menjadi sebuah persepsi sehingga menjadikan suatu fakta yang diyakini oleh seseorang. Sebagaimana contoh ketika kita mengendarai mobil maupun motor ataupun memainkan musik yang lainnya. Otak di sana sangat berperan penting terhadap semua kegiatan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu manual. Apa sih yang dimaksud dengan manual? Manual berawal sejak zaman primitif, artinya sejak zaman dahulu, yang dimana manusia memang dituntut untuk menggunakan alat bantu manual apapun yang ada untuk mengolah dan mengingat sesuatu, mulai dari menulis di batu sampai dengan ditemukan pena dan kertas, sempoa, mesin ketik, komputer, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan manual. Kemudian yang ketiga yaitu mekanik. Apa sih yang dinamakan dengan mekanik? Mekanik ialah muncul dari suatu kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi. Sebagaimana contoh ketika kita memiliki target tulisan yang panjang, tentunya kita membutuhkan yang namanya mesin ketik ataupun mesin-mesin yang lainnya yang dimana itu dapat membantu kinerja kita agar pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai dan juga tentunya bisa rapi. Itulah yang dinamakan mekanik. Adapun yang mohon maaf, itulah yang dinamakan mekanik. Adapun yang keempat yaitu mengenai elektrik. Sebagaimana yang biasanya kita
pikirkan, kalau misalkan kita membahas mengenai elektrik, itu biasanya berkaitan dengan penggunaan listrik. Hampir sama dengan mekanik. Yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik. Makanya itu disebutkan dengan elektrik, yang dimana ketika mekanik itu biasanya membutuhkan ketikan atau gerakan, akan tetapi untuk elektrik ini penggunanya lebih cenderung menggunakan daya tahan listrik. Kemudian yang kelima yaitu elektronik. Elektronik merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efisien dan juga efektif. Pengelolaan datanya disebut sebagai electronic data processing, sebagaimana contoh komputer, mulai dari generasi Harvard sampai dengan generasi PC, netbook, ataupun laptop, dan sebagainya. Itulah yang berkaitan dengan alat-alat mengolah sistem informasi yang ada dari zaman dahulu hingga zaman saat ini. Baik, kita akan membahas sub-sub bahasan selanjutnya, yaitu mengenai komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi di sana ada 6 bahasan. Yang pertama ialah input block, yang kedua model block, yang ketiga output block, yang keempat teknologi block, yang kelima database block, dan yang terakhir ialah blok kendali. Kita akan membahas satu persatu. Input block atau blok masukan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau misalnya kita menggunakan kalimat input atau masukan, ialah sejumlah data yang telah masuk. Sejumlah data yang telah masuk ke dalam sistem informasi. Yang dimana itu termasuk pula mengenai metode-metode yang digunakan ataupun media-media yang diterapkan untuk memperoleh data yang akan dimasukkan. Baik itu dapat berupa dokumen, dokumen dasar maupun data-data yang bersifat grafik dan lain sebagainya yang tentunya dibutuhkan oleh perusahaan masing-masing. Kemudian yang kedua mengenai model block atau block model terdapat dari kombinasi prosedur, logika, dan juga model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database untuk menghasilkan keluaran atau output. Yang kemudian yang ketiga mengenai output block tadi sempat disinggung di model block. Adapun di output block di sini ialah sebuah keluaran atau sebuah output yang merupakan informasi dan juga dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem yang ada. Sehingga hasil yang diterapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kinerja para karyawan yang ada di sebuah perusahaan masing-masing. Kemudian yang keempat, teknologi blok. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi blok? Yaitu merupakan toolbox atau bisa dikatakan dengan sebuah perangkat yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan juga mengakses data, serta menghasilkan dan mengirimkan proses, mengirimkan suatu output, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Dan itu semua tercantum, semua berkumpul di dalam teknologi itu sendiri. Dan itulah yang dimaksud dengan teknologi blok. Kemudian yang kelima yaitu database block. Yang dimana database block ini ialah kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Baik itu dimanipulasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tiap-tiap perusahaan yang ada. Kemudian yang terakhir control box atau bagian evaluasi yang dimana bagian kali ini yaitu berkaitan mengenai pengendalian yang dimana dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang dapat merusaknya sehingga sistem ini bisa berjalan lebih lama, bisa berjalan lebih memiliki durasi yang panjang dan juga tidak cacat tentunya. Baik, setelah kita membahas mengenai komponen sistem informasi, kita selanjutnya akan membahas berkaitan dengan komponen sistem informasi yang dimana di dalamnya berbasis komputer. Kalau misalkan tadi kita menyampaikan mengenai komponen sistem informasi secara umum, kita kali ini kita akan merujuk secara khusus yang dimana komponen sistem informasi ini berbasis komputer. Ada
5 hal. Yang pertama software, yang kedua hardware, yang ketiga brainware, yang keempat prosedur, yang kelima database. Apa sih kelima itu? Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama software. Software ialah perangkat lunak yang dimana di dalamnya merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi itu sendiri. Baik itu dari sistem komputer untuk mengelola pemrosesan sumber daya komputer. Seperti Windows, Microsoft Office, Microsoft Excel, CorelDRAW, Fox Pro, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hardware. Biasanya kalau misalkan kita membahas mengenai hardware, di konteks sistem informasi, seringkali diidentikan dengan komputer. Ataupun para peralatan, alat-alat atau device, dan juga peralatan equipment yang berkaitan dengan pengolahan data seperti CPU, RAM, hard disk, mouse, keyboard, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ialah brainware, yang dimana brainware ini ialah manusia yang terlibat serta bertanggung jawab secara langsung dengan pengolahan komputer itu sendiri, baik menerapkannya maupun menjalankan sistem informasi tersebut. Tentunya ketika ada sistem informasi, mohon maaf, ketika ada alat informasi, komponen sistem informasi, baik itu software maupun hardware, tentunya harus ada mekaniknya atau yang menjalankan sistem sendiri. Sehingga sistem yang telah ada itu bisa terrealisasikan dan juga bisa digunakan serta memberikan manfaat bagi perusahaan. Maka dari itu manusialah yang sangat-sangat penting untuk menggerakkan dua komponen di atas, yaitu software maupun hardware. Selanjutnya itu mengenai prosedur. Kalau biasanya prosedur itu kita membahas mengenai SOP. Mengenai SOP, apa itu sih prosedur? Prosedur ialah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Sebagaimana contoh, bagaimana tahapan yang harus dilakukan oleh para karyawan untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Ataupun peraturan mengenai transaksi-transaksi yang ada dalam divisi tertentu itu harus dicatat dalam database komputer. Ada pula di beberapa peraturan yang lainnya, di divisi yang lainnya juga, untuk beberapa transaksi tidak perlu dicatat secara khusus, tetapi cukup menggunakan catatan secara umum. Itulah yang dinamakan dengan prosedur, atau biasa kita kenal dengan SOP. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai database. Apa sih database? Database ialah merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang dimana telah diinputkan dan kemudian diproses sehingga menjadikan suatu output atau keluaran yang saling berhubungan dan terorganisir serta terpadu dan juga diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan perusahaan dalam proses pengambilan kembali. Artinya ketika suatu saat data tersebut dibutuhkan oleh perusahaan, data tersebut gampang atau mudah untuk didapatkan. Tidak perlu lagi mengulang dari awal, mengulang semua proses, baik itu melalui dari proses input, melalui proses yang dimana dari bahan input itu dikelola sehingga menjadi bahan keluaran atau produk atau output. Maka dari itu diperlukan yang namanya database untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang akan terjadi oleh perusahaan. Baik, itulah 5 bahasan berkaitan dengan komponen sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Kenapa sih kok disampaikan mengenai komponen sistem informasi dalam konteks organisasi? Tentunya dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, di dalamnya ada beberapa komponen-komponen dalam suatu organisasi, baik itu tempat kerja, bagaimana tempat kerja itu
para karyawan itu bisa membuat produk ataupun menghasilkan produk dan juga memasarkan produk dan jasa. Kemudian yang kedua mengenai budaya organisasi. Kenapa kok budaya organisasi? Karena budaya organisasi ialah cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi untuk menjadi perekat sosial antara satu dengan yang lainnya di dalam organisasi tersebut. Artinya ketika terjadi tindakan diskriminasi atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, maka itu bisa terselesaikan dengan baik ketika perusahaan memiliki budaya organisasi yang baik tentunya. Kemudian poin ketiga, mengenai komponen sistem informasi dalam konteks organisasi, yaitu berkaitan dengan kekayaan ataupun aset. Sebagaimana contoh mesin, peralatan, uang, dan sebagainya. Termasuk juga yang di dalamnya ada pula beberapa sifat yang sifatnya intangible asset, sebagaimana contoh paten, hak cipta, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh. Kenapa sih kok pengaruh kita masukkan ke dalam komponen sistem informasi? Tentunya pengaruh ini memiliki peran yang cukup andil dalam mensukseskan atau mencapai tujuan perusahaan, terutama di bagian sistem informasi manajemen itu sendiri. Dikarenakan pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan yang merupakan akibat dari adanya interaksi secara terus-menerus. Dan dari mana kesimpulannya pengaruh ini memiliki hubungan yang sangat spesial yang bisa menjadikan perantara antara atasan dan juga bawahan. Sehingga ketika semua karyawan itu dapat melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajibannya secara baik. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang dapat kita bahas berkaitan dengan konsep sistem dan juga sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan terima kasih banyak. Thank you. See you next time and bye bye.